sendiri. Oh, tadi kan Bang Hasan bilang dan Rocky bilang ini orang-orang di parlemen ini ada dosa juga barang ini sedikit kan. sekali. Coba. Jadi kadang-kadang kita bilang ini sama aja kayak teologi takfiri ini. Jadi cuman satu kebenaran. Padahal semua negara itu mencari format demokrasi yang paling mungkin dan paling ideal untuk negara mereka. Dan mungkin suatu waktu ketika akan ketemu yang aneh-aneh. Contoh di Amerika. Tuh ada orang yang pilpres menang 3 juta suara, popular vote. Tapi nggak jadi presiden. Namanya Hillary Clinton. Yang menang orang yang kalah 3 juta. 3 juta. Karena electoral college. Tapi kompetisinya bebas. Ya itu, tapi nggak selesai dengan itu, nggak selesai dengan. Tapi Kondisi kita mau bicara di ada. sistem bahwa demokrasi berbagai negara itu banyak modelnya. Bahwa akan terus ada perubahan, saya yakin ada perubahan. Artinya kita harus tuntut partai politik bikin konvensi-konvensi yang demokratis sehingga orang-orang baik bisa Kalau perlu jadi ikut. undang-undang. Iya. Kalau abang ini tadi sejak mahasiswa berhasil menggolkan undang-undang wajib belajar, kenapa ini nggak bisa? Undang-undang apa lagi yang abang golkan dari luar? Undang-undang BPJS. sosial BPJS. Kenapa ini nggak bisa? Sama Iya, undang-undang. sistem Saya mau jaminan bicara sosial. Undang-undang desa. Nah. Bagi uang ke desa 1 miliar. Kenapa itu nggak bisa? Kenapa yang soal ini jadi nggak bisa? Kan kita, jadi kan harus runut. Apa yang pengen kita perbaiki, apa yang jadi masalah, solusinya jangan jauh di mana gitu. Oh, ini terlalu jauh ya PT. Menurut saya tuh 0% ini terlalu jauh panggang dari api. dengan Mas. solusinya. Masalahnya apa, solusinya apa. Jadi sama juga kayak misalnya di Amerika nih, ini caleg kalau incumbent nih boleh gerrymandering, menggambar dan melukis dapil mereka supaya pasti mereka menang. Buat kita nggak demokratis itu. Tapi konsensus mereka itu demokratis saja. Ada Andi Malarangnya nggak? Benar nggak tuh gerrymandering namanya? Saya diajari dulu cara menghitungnya yang kayak gitu. Ayo Pak Tori. Kita sapa dulu. Iya, Soalnya jadi kayak gerah gitu. sekali di sini. Jadi menurut saya, Dan menurut saya- ada sedikit kontribusi orang-orang di parlemen ini kan, ya, partai-partai jadi ini. harus yang masuk akal Yogi. yang kita kerjakan, bukan masalahnya apa, solusinya threshold 0%. Jadi kayak sapu jagat, Bang, apapun masalahnya solusinya lah threshold 0%. Ini obat generik ya. Ya. Obat generik. Obat kalau bidan di kampung, sakitnya apa, suntikannya sama, obatnya sama. Paracetamol untuk sakit gigi, sakit kepala, dan sakit Tapi dengkul. saya kira mohon maaf. Ya, gitu. Gimana? Apa maksudnya obat generik? Iya, Buat bukan apa? generik. Buat apa? Kita kan masalah kita ini corruption yang luar biasa. Iya. Apa yang terjadi ini adalah demokrasi kriminal. Dan kita mau ubah demokrasi kriminal jadi demokrasi yang amanah, yang accountable gimana? Bikin sistem yang kompetitif, kurangi pengaruh money di dalam political process. Bang, ada nggak dosa, seberapa banyak dosa-dosa Enggak, saya partai belum clear politik tadi. ini? Kenapa kalian sebut itu obat generik? Ya kan satu obat untuk banyak penyakit. Iya, Nggak jadi di dalam bukan ya. dosisnya yang sudah persoalkan. Iya. Generiknya itu tuh. Mana ada obat generik untuk semua penyakit? Ini soal dosis. Nangkap nggak? Jadi agak dungu Bang juga Hasan, tuh. Bang Iya, Hasan. iya, Nah, iya, iya, banyak ketiganya dungu dungu. kita. Iya. Nah, berarti dia Kena mendugu-dugukan kita. bidan di kampung. Coba aja berobat Bidan di kampung nggak pakai obat generik. bagi obat satu obat untuk semua penyakit. Ini obat yang kadaluarsa, tiket 20% itu obat kadaluarsa, itu racun, kita bukan diskusi generik. Begitu Rocky, cara berpikirnya. partai-partai jangan dungu. politik ini seberapa punya kontribusi nih terhadap Mana? ya, partai-partai politik di parlemen? Gini Sebutkan ya. tadi Anda MK. Iya, Nah, partai saya mau politik terangkan ini soal gimana parlemen. nih? Sebelum kita ke Bang Anto dan ke saya terangkan Mas Arief. juga, saya terangkan soal itu. Nggak ada yang percaya bahwa SBY bisa lolos threshold. Karena itu thresholdnya, yes. Sengaja dinaikin. 2003 dipasang threshold itu. Kan orang bilang SBY yang pasang threshold. Berarti SBY bodoh dong. Partainya cuma 7%, kok dia pasang threshold 20%. Kan ngaco kan? Itu 15 waktu itu. Ya 15 apalagi, tetap di atas 7%. Threshold itu dipasang PDIP untuk menghambat SBY. Kan itu intinya. Kan SBY belum masuk dalam kabinet. Belum jadi presiden, tapi potensi jadi. Maka PDIP pasang threshold itu untuk mencegah SBY. Ternyata SBY melampaui threshold itu. Apa yang nggak mungkin di situ? Jadi Ya kalau itu Rocky. mungkin. Rocky benar sekali. Yes. Karena saya dipanggil sama Bang Taufik ke Tengku Umar Ini 2003 nih Bang. 2003. Iyalah. Rizal, kita mesti naikin threshold. Kenapa? Ya satu, supaya SBY nggak bisa maju. Emang itu akal-akalan PDIP. Gimana kok. thresholdnya dinaikinnya? 35%. Abang yang benar. Masa PDIP bisa menang 35%? Yakin Jo, anak buah gua bilang 35%. Bang mohon maaf anak buah abang tuh banyak penjilat ya.
Ya kan, maksimum PDIP cuma 16-18%. Jadi kalau sampai nanti abang ngotot 35%, Mbak Mega pun nggak bisa maju. Apa yang terjadi? Taufik akhirnya turunin ke 20%. Nah yang namanya Taufik memang jagoan politik. Sore itu dia telepon depan gua, fraksi-fraksi. Jadi nggak ada rapat-rapat apa gitu lah. Langsung turun tuh, semua setuju. 15, Ya, 15. 15%. Enggak lebih. 2004 15. 15 terus naikin lagi. Naikin lagi, Pokoknya kan? mau Nah, hambat SB melompat. 2015. SBY dikira nggak bakal tinggi. Ternyata apa yang terjadi? PDIP hanya dapat 16%, kemudian SBY modal uang senturi naik 21% gitu loh. Iya kan? 2014 Akhirnya SBY belum ada kayaknya. nggak maju. Iya kan? Jadi ini memang akal-akalan aja lah. Mega nggak maju. Wah, ya Mega nggak maju, akhirnya pasangan sama Taufik Yes. kan, supaya 20%. Oke. Jadi memang ini akal-akalan aja, ya kan? Jadi ini solusi akal-akalan nih, salah Hasan. Ini bukan solusi kuantitas, ini solusi akal-akalan dari awal tuh. Threshold itu apa Itu aja? walaupun akal-akalan buktinya SBY bisa tembus. Iya justru itu. Jadi kalaupun ada akal-akalan untuk Jadi menghalangi karena orang, itu jadi kita ada mau orang yang bisa tanya tembus. siapa yang pasang threshold itu. Kan PDIP pasang threshold, diakalin sama SBY. Jadi SBY yang cerdik itu. Artinya kecerdikan bisa lampaui itu. Saya Nah kita setuju. mau supaya nggak ada lagi akal-akalan itu. Itu maksudnya tuh. Nah Supaya pertanyaan kita sekarang kenapa tahun 2009 masih dipertahankan? Ya sekarang dia baru tahu bahwa itu akal-akalan buruk semua. Enggak, kenapa tahun 2009 dipertahankan? Ya tentu saja SBY merasa lu akalin gue ya gue pasang aja terus menerus. Apa susahnya coba? Kan berarti desain politik itu kan Justru selalu ada itu siapapun. kita mau Iya. hapuskan semua itu tuh. Kan itu intinya kan. Oke. Kan kita mau selesaikan itu. Gini, Bang Rocky, saya tuh nggak masalah nih, dengan 0% tuh nggak masalah. Ya kan nggak masalah, ngapain lu Iya, masalahin? Bukan, cuman kalau masalahnya apa, solusinya 0% itu yang tadi Ya saya memang itu persoalkan. solusinya, ada solusi lain. Apa solusinya? coba? Harusnya masalahnya apa, solusinya lain gitu maksud Anda? Katanya nggak nyambung solusinya. Ya masalahnya apa kalau begitu? Threshold itu menghambat demokrasi. Oleh karena itu threshold jangan diangkat. Kan otaknya di mana itu logikanya? Abang Hasan mengatakan bahwa ya syarat bikin partai dong yang dipermudah. Betul. Konvensi dong partai-partai politik sehingga orang-orang Ya terus seperti ujungnya Bang Rizal tetap bisa- 20%. Kira sih threshold. Gimana coba? Oke, kita Oke, tanya Kita partai tanya dulu, politik. kita tanya. Ya, Kita ini tanya Bang Rizal. yang memulai 20%. Ini ada dua punggawan di parlemen nih. Coba dulu. Mana nih? Kita Halo ada. Bang Anto. Halo Bang Anto. Iya, Bang Anton nih salah satu Malam. ini nih. Kawan-kawan semua, Pak. Kita udah pengap di sini nih, Om Anto. Amin, betul. Udah pengap di sini, dikasih dulu lah udara-udara ini. Baik. Saya cuma ingin mau lihat gini dulu. Bahwa mari kita lihat 20% dengan atau dari mana presidential threshold itu dan dari mana dasarnya. Dulu presidential threshold idenya adalah bahwa jangan sampai terlalu banyak orang ikut bersaing, sehingga waktu itu dikasih 15%, sementara parliamentary threshold ada juga waktu itu 3% atau 2,5% bahkan 2004. Nah, tapi pemilunya tidak serentak. Pemilu legislatif dulu, baru pemilu Itu biasa. presidensial, pemilu presiden. Sehingga berdasarkan hasil pemilu presiden saat itu, tahun itu juga digunakan untuk pemilu presiden. Itulah dasar dari presiden 15% pada waktu 2004. Tapi kemudian untuk 2004, walaupun dikatakan 2015 ada aturan peralihan mengatakan bahwa hanya 3% saja, 3,5%. Maka waktu itu Pak SBY bisa mencalonkan jadi calon presiden. Nah, selama pemilu legislatif dan pemilu presidensial berbeda waktu, masih ada masih ada dasar teoritis untuk membuat presidential threshold. Yang menjadi masalah adalah ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden menjadi serentak. Apa dasarnya presidential threshold? Persentase itu 15% kah, 20% kah, atau berapa, atas dasar apa? Karena serentak nih, tidak bisa lagi menggunakan pemilu legislatif tahun itu juga sama-sama. Lalu kemudian, nah ini akal-akal betul, tidak ada di dunia, digunakan
hasil 5 tahun lalu yang sudah expired. Ini mungkin dikatakan tadi soal yang expired tadi itu. Karena pemilu itu adalah evaluasi mandat rakyat secara berkala 5 tahun sekali. Asumsinya adalah dalam 5 tahun mandat itu harus diperbarui. Karena mandat yang lama expired. Mandat kepada partai-partai, mandat kepada presiden, pada pemilu legislatif kepada partai-partai, untuk pemilu presiden itu kepada presiden. Ketika threshold itu menggunakan data mandat rakyat 5 tahun lalu yang sudah expired, di sini terjadi problematika teoritis tentang bagaimana mengukurnya mandat rakyat itu. Nah, karena itu presiden threshold ketika sudah pemilu serentak, legislatif dan pemilu presiden menjadi mestinya 0%. Karena tidak ada, bukan 15%, bukan 12%, bukan 7%, karena tidak ada data yang terbaru. Data yang ada sudah expired. Kalau dipisah antara pemilu legislatif dan pemilu presidensial, maka ada dasarnya untuk menggunakan hasil mandat terbaru yang hanya bedanya mungkin beberapa bulan saja. Di situ persoalan problematika dengan presidential threshold, berapapun persentasenya ketika dia menjadi serentak. Karena itu ketika serentak harus 0%, itu intinya. Kalau dikatakan bahwa justru ini upaya untuk melakukan penyederhanaan partai, penyederhanaan partai mestinya adalah hasil dari kompetisi itu sendiri. Di Amerika, dalam pemilihan umum, yang ikut partai banyak sekali. Partai Komunis Amerika pun masih ikut tiap kali pemilu. Libertarian juga. Partai Sosialis ada ikut juga, termasuk punya calon presiden juga. Ada macam-macam partai di Amerika. Tapi tiap kali yang menang dapat suara rakyat 2, kecuali waktu ada Ross Perot. Ross Perot ada partai ketiga yang cukup signifikan. Nah, di Indonesia proses perjalanan partai juga akan terjadi, pasti akan terjadi. Tapi prosesnya kalau jam orde baru dipaksakan menjadi 3 dan hanya boleh 3. Nah, sekarang nampaknya dipaksakan melalui proses presidential threshold yang menggunakan data 5 tahun lalu. Begitu menggunakan data 5 tahun lalu, itu dasar legitimasinya sudah tidak ada sebenarnya. Nah, karena itu yang mestinya dilakukan adalah sekarang ini bukannya presidential 0% sebagai solusi, tapi memang tidak punya dasar gitu. Sehingga yang kita perlukan adalah bagaimana, silakan mau bikin partai, menurut saya sekarang ini bikin partai mudah kalau cuma sebagai badan hukum ya. Partai politik, ada 2 jenis partai politik di Indonesia. Partai politik berbadan hukum, yang kedua partai politik peserta pemilu. Yang menjadi lebih sulit ini adalah partai politik peserta pemilu, yang sekarang ini sedang dilakukan verifikasi partai politik oleh KPU untuk memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Mereka yang memenuhi syarat yang diatur undang-undang untuk menjadi peserta pemilu, itulah yang menjadi peserta pemilu. Tahun 2019 misalnya ada 16 partai. Kalau tahun ini kita tidak tahu, belum tahu nanti berapa partai. Yang lolos ke parlemen hanya 9. Jadi partai politik Indonesia, kalau ditanya berapa partai politik Indonesia, oh banyak sekali, puluhan, ratusan, mungkin lebih dari 100. Kalau partai politik berbadan hukum. Partai politik peserta pemilu yang tahun lalu cuma 16. Partai politik di parlemen cuma 9. Nah, kemungkinan dengan presidential threshold ini, partai politik yang ada di parlemen kemungkinan akan lebih kecil lagi, mungkin menjadi tinggal 7. Nah, tapi peserta pemilu bisa saja naik, bisa mungkin tidak banyak-banyak, 16, mungkin bisa jadi 18, mungkin malah turun sedikit. Saya masih ingat waktu jadi anggota KPU tahun 1999, pemilu 99, itu 48 partai. Saya jadi anggota KPU sebagai perwakilan pemerintah. 48 partai, tapi kemudian 5 tahun kemudian peserta pemilu tinggal, kalau tidak salah waktu 24. Itu 24. Habis itu turun menjadi belasan saja lagi, 5 tahun kemudian lagi. Jadi peserta pemilu pun makin lama makin turun, tapi yang ikut dalam masuk parlemen juga makin lama makin turun.
Masih ingat kita pada waktu 99 yang masuk di parlemen itu ada, karena satu kursi waktu itu satu kursi pun masih bisa masuk. Jadi ada mungkin sekitar 20-an yang ikut. Kalau tahun 99 ada 20-an lebih di parlemen, tapi lama-lama makin menurun. Sehingga proses penyadaran partai juga akan mengalami proses yang natural prosesnya. Jadi kita nggak perlu ragukan itu, teorinya jelas. Bahkan kalau teorinya mengatakan di ujungnya sebuah sistem pemilu yang kompetitif akhirnya akan terjadi sistem dua partai seperti di Amerika. Itu kata teori. Tapi berapa lama sampai ke situ tidak ada yang bisa tahu. Apakah Perancis, apakah Inggris, Australia, kita tidak tahu sampai berapa lama untuk sampai sistem dua partai. Tapi pada kenyataannya selama ada cleavages, ada pecahan-pecahan sosial di masyarakat, yang kemudian cleavages ini, pecahan-pecahan sosial ini kemudian bermuara pada segmentasi politik, maka akan terjadi partai-partai politik. Jadi bukan 0% sebagai solusi, tapi 0% ini tidak punya dasar. Kira-kira begitu. Oke. 0% bukan solusi tapi tidak punya dasar. Ya. Iya, oke, menarik. Bang Hasan mau tanggapin Gua dikit mau sebelum ngomong ke Mas Arief Po. Jadi enak kalau orang punya disiplin ilmu politik yang ngomong. Jadi antara masalah dengan solusi nyambung. Walaupun solusinya bisa dua, Bang. Solusinya bisa pemilunya tidak serentak, kan masih mungkin juga. Maksudnya bisa, betul bisa. Pemilunya tidak serentak, atau ketika serentak presidensial threshold-nya 0. Kalau itu masalahnya, saya dari tadi setuju. Dengan Betul. solusi Jadi yang dua itu, kalau gitu saya kalau setuju. dia tidak serentak, dia bisa ada presidential threshold. Cuma memang tinggal diatur kesepakatan berapa persen. Betul, kalau 20% ini karena pada waktu itu ada yang pihak yang mencoba menghalangi Pak SBY berjalan sendiri. Artinya Ketidaksetujuan saya tadi itu, masalahnya apa, solusinya apa, itu Bang Andi. Ketidaksetujuan jadi saya betul. tadi. Nah, karena itu solusinya bagi sekarang ini, kalau mau karena tidak ada di dunia ini sekarang yang pemilu serentak lalu kemudian ada thresholdnya, ya kembali ke 0%. Mestinya sekarang kalau tetap serentak. Kalau tidak serentak, bisa, wajar kalau nggak, tidak Bang? serentak, boleh ada presidential threshold. Oke. Boleh atau perlu? Boleh, bukan soal perlu, boleh. Karena begini, baru-baru ini kita lihat ke tetangga-tetangga kita. Timor Leste baru saja menyelenggarakan pemilu presiden, 16 calon presidennya. Kemudian 2 putaran, nomor 1, nomor 2, Lu Olo, incumbent, melawan Ramos Horta, menang. Kemudian kita lihat lagi Filipina, baru saja melakukan presidential election, itu 10 calon presiden. Kemudian 10 calon presiden dan terpilih, memang terpilih anaknya Marcos bersama anaknya Duterte. Tapi pemilu berjalan baik, lancar, tidak ada masalah-masalah. Artinya sebuah kecurangan yang luar biasa atau irregularities yang luar biasa, walaupun hasilnya tidak menyenangkan bagi banyak orang. Tapi tetap dalam konteks free and fair elections di sana, ya. Karena itu jumlah calon sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Sekali lagi di Amerika bukan 2 calon presiden. Republik sama calon dari Demokrat, enggak. Ada banyak calon presiden di Amerika. Cuma tidak ada koran yang mau muat. Karena calon presiden itu abal-abal semua, artinya tidak bakal menang. Nah, karena itu bukan dua. Nah, di Indonesia kita pernah 5 calon presiden 2004. 5 pasang. Dan baik-baik saja tuh. Lalu kemudian memang ada second round election, tetapi berjalan dengan baik. Menurut saya kalau kita 0% sekarang ini, kalau terjadi 0% threshold karena Mahkamah Konstitusi membatalkan, maka yang terjadi memang semua partai yang lolos pemilu sebagai peserta pemilu kemungkinan besar, tidak semua ya, tapi kemungkinan besar akan mencalonkan calon presiden dari internalnya. Tetapi waktu 2004, toh kesempatan thresholdnya cuma 3,5%. 3,5% pada waktu itu ada cukup banyak partai bisa mencalonkan calon dari internal masing-masing, tapi ternyata cuma 5 pasang yang muncul. Karena itu menurut saya kalau ada 16 peserta pemilu, anggaplah 16 peserta pemilu, menurut saya
paling tinggi seperti di Timor Leste atau di Filipina, 10 pasang akan muncul sebagai calon presiden. Jadi Dan 10 koalisi pasang- pasti akan terjadi ya, tidak semua orang dari partai atau satu partai itu akan balik lagi mencalonkan. Bung Rocky Karena akan sedikit. ada Ya. bergabung bersama calon presiden, calon wakil presiden bagi Oke. mereka yang dia punya elektabilitas agak rendah memilih calon presiden, calon wakil presiden bersama partai lain yang lebih kuat. Artinya Karena semua partai akan mau menang. ngukur-ngukur diri gitu Bang ya, akan ngukur-ngukur Kira-kira dirinya begitu. lah. Oke, Rocky. Gini ya, coba kita balik pada ide dasarnya tuh. Pertanyaan saya, Mahkamah Konstitusi tahu nggak problem ini? Dia tahu bahwa presidensial threshold 20% itu dipakai dengan asumsi parlemen dipilih duluan, partai, baru presiden. Kan itu kan. Sekarang berubah sama-sama. Jadi Mahkamah Konstitusi kalau dia tahu legal standingnya, artinya dia nggak paham bahwa kita punya legal standing untuk mempersoalkan masalah yang udah berubah. Kan itu intinya kan. Jadi 20% itu obat buat penyakit lama. Sekarang penyakitnya udah berubah, obatnya masih sama. Kedunguan itu yang juga diikuti oleh para mereka yang pro 20%. Penyakitnya udah berubah. Oke. Ini bukan penyakit yang lama, ini penyakit yang disebabkan karena obat kadaluarsa dipakai untuk sesuatu yang sekarang reason. Oke. Keadaan hari ini nih. Jadi itu yang saya sebut, mestinya Mahkamah Konstitusi dan mereka yang berinduk dalam pikiran Mahkamah Konstitusi, pikiran dungu itu, paham bahwa dia punya, kan itu saya sebutkan tadi filosofinya, dia punya prinsip judicial activism, mengintip apa yang berubah itu, bukan nunggu kasus. Dia tahu udah berubah penyakitnya. Masa terapinya masih sama-sama juga, bego, betul kan? Oke, kita ke Mas Arifpo dulu, Arifpo. Ini problemnya ini obatnya dipakai untuk penyakit yang berbeda. Dan obatnya kadaluarsa kata Bung Rocky tadi. Gimana Kang Mas? Kasih dulu barang ini. Oh mantap. Kasih dulu Kang Mas. Dia Yuk. ngomong deh lo. Jadi gini, sebenarnya udah ada dua tokoh yang kita jadikan suri toladan. Kalau punya cita-cita ingin jadi presiden, kayak Pak Rijal Romli atau kayak Mas Rocky Gerung. Tokoh ini di Indonesia itu adalah satu Pak SBY, dua adalah Prabowo, walaupun gagal di 2 kali pilpres. Kenapa? Mereka membangun partai, mereka mati-matian mendirikan partai. Ya, jadi saya sendiri pun merasakan bagaimana membesarkan Gerindra hingga menjadi partai nomor 2, hingga menjadi partai nomor 3 pada 2014. Ya kan? Artinya Bang Rijal Ramli juga harus mencontoh Pak SBY dan Pak Prabowo, berjuang dari bawah, membangun partai, jangan mau enaknya aja 0-0%-an. Gitu kan, karena Bang capek kan bangun partai. Saya itu sampai ke brosok-brosok di sawah loh Bang, untuk menangin Gerindra Bang, ya kan. Memang pemilu yang serentak saya setuju dengan Bang Andi Malarangga. Jadi tidak boleh ada presiden threshold. Tapi ini kan memang sudah sepakat semua partai yang berjuang untuk dapat kursi di DPR menggegolkan pemilu berbarengan. Nah, terus tentang oligarki. Oligarki itu muncul itu kok baru sekarang kata-katanya. Pak SBY dikepung-kepung oligarki tetap aja menang. Gitu kan? Kurang apa 2014 Prabowo didukung oleh partai-partai, didukung juga oleh Bang Rijal, tetap aja kalah. 2019. Kenapa kalahnya? 2019. Kenapa kalahnya? Karena namanya nggak ada di Notonegoro. Wah, terus Ya itu kan? Gun. Oh, ini bukan dukun. Enggak, betul, itu ilmu yang benar. Ya kan? No Soekarno, to Soeharto, no Pak Yudhoyono, no Mulyono. Siapa? Nah itulah sialnya aku. Mulyono. Begitu aku tahu nama kecilnya Jokowi Mulyono, wah kalah. Kalau 2024 Kalau 2024 gonya siapa nih? Gonya Kalau siapa? kuat yang katanya nih Bang Andi Malarangga, ada Anies,
ada Ganjar, ada Prabowo. Begini, Yang begini. katanya lembaga surveinya itu dibayar sama Masa Pada Tarif. gratisan. Tapi tenang, nama mereka nggak ada di Noto-Negoro. Yang ada siapa? Yang ada siapa Kang Mas? Go ini siapa? Kan Noto Nogoro. Kan no-nya udah Sekarang Mulyono. ini baru ada 2 tokohnya, Siapa Siapa? tuh? Airlangga dan Agus Yudhoyono. Kalau Puyono, Poyono juga masuk Poyono. Kalau aku kan nggak bakalan maju bang, nggak punya partai bang. Gus Romli. Cuman menjadi kader partai aja di Gus Gerindra. Romli gimana nih Gus Romli nih? Kalau Rizal Ramli, Nah. Gus Romli? Bang Rizal Ramli ini ada. Jadi saya nggak tahu nih, apakah Notono Goronya disambung. apalagi kalau disambung yang Apalagi dapat. Ya bisa wakil jadi wakil, kan jadi Goro. Iya. Saya nggak Oke, Kang Mas, oke lah. Kang Mas, jadi kita masih Ya. tetap perlu 20% apa enggak nih untuk pemilu ini? Dan apakah Perlu dong. Perlu dong. Nah, itu dulu jawab ini. Perlu. Biar tokoh-tokoh yang ingin jadi presiden itu berusaha keras untuk bisa mendapatkan tiket di Pilpres. Beda lah ya sama Pak Jokowi sebagai petugas partai. Ya kan? Kalau kata Yang Bang Rizal tadi harus ratusan miliar keluar. Ya. Masih enggak orang-orang juga. baik nggak bisa ikut berpartisipasi karena playing field-nya dibatasi. Memang Pak SBY keluar ratusan miliar 2004 enggak? Oh, triliun kali Ada ya? yang modalin. 300. Ada yang modalin. Ada yang modalin. Loh, bener loh yang modalin Pak SBY waktu itu rakyat loh, belum ada oligarki-oligarki ya. Sur! Mengantuk sur. Itu ya kan? Nggak tahu 2009. Paling pintar. Nggak tahu 2009. Lanjut, Jadi lanjut, gini lanjut. loh, Oke. Bang Rocky, Bang Rizal, kalau mau jadi presiden, kita bangun partai. Capek gitu, bangun partai. Saya Partainya jangan Agak partai berjuang untuk Ya. kan? berjuang untuk masyarakat sipil itu resikonya lebih tinggi, kerjanya lebih keras dari hanya partai yang ngumpul-ngumpulin orang di daerah. Berjuang untuk demokrasi di Tapi Indonesia. ini sistemnya Betul. Bang harus dicalonkan partai. Ya, kalau itu betul. Makanya Nah kita saya harus berjuang bikin partai. Jangan nggak banyak capres-capres yang pengen jadi capres, mau enaknya aja, gitu Bukan. kan? Mau enaknya aja, gugat ke MK supaya 0%. Saya lebih bangga sama Agus Yudhoyono, sama AHY. Dia mau turun berjuang, Masuk tuh barang. ya kan? Mas Arief, Bawah. Mas Ya. Arief, ada juga yang mau ambil partainya orang. Ya, itu dia. Enaknya aja kan. Ada orang mau rebut partai orang nih. Saya ngambilnya. Kalau Erlangga ini gimana cerita dari Erlangga? Hari ini turun ke bawah, berjuang. Ya, Walaupun cukup loh, tujuan banyakkan dia loh. bukan hari ini diambil kekuasaan. Itulah contoh seorang AHY keluar dari militer, berjuang di partai, dihina-hina termasuk saya menghina dia. Supaya dia Ya, lanjut, terprovokasi dan dia semangat untuk membangun Demokrat. Erlangga bagaimana? Erlangga itu juga berjuang di partai. Nah, berjuang dong. Pak Erlangga juga kan berjuang. Ya kan artinya bagaimana perebutan ketua umum dia bisa jadi ketua umum. Itu perjuangan, gak gampang loh. Jadi siapa yang lebih punya kesempatan di 2024? Prabowo atau Erlangga? Menurut Anda? Ya menurut Noto-Negoro ya Erlangga. Jadi Jadi ada namanya Nata Negara. Nah kalau masih tetap no, iya bisa Mas Agus Yudhoyono. Gitu loh. Ya kan? Oke. Jadi gini, sekalipun didukung oligarki, kalau alam nggak mau mendukung atau yang maha kuasa nggak jadi, percaya saya. Bagaimana kurang hebatnya 2014 dukungan Prabowo kalah sama Jokowi? Karena apa? Ternyata Jokowi namanya Mulyono. Mantap. Atau Siap. Oke Kang Mas, terima kasih banyak. Oke. Pendapatnya. Iya. Bang Anto, thank you Bang Anto. Makasih. Sudah bertukar pikiran dengan kita semua. Makasih Kang Mas Arief dan Bang Anto Malarangang. ya, ini masuk Noto-Negoro juga. Oke, Iya. selamat malam. Assalamualaikum. Thank you, waalaikumsalam. Anto. Kang Mas, makasih ya Kang Mas. Iya ya masuk Kamsnya. ya. Makanya dipanggil Anto ya. Iya, supaya ini Masuk Mulyono. Noto, iya Noto-Negoro. Tapi ada satu artikel nih tentang Bang Rizal dan kawan lamanya, Profesor Mahfud MD.
katanya sempat ada deal-deal tertentu terkait dengan 0% ini, tapi kok ada yang ingkar janji katanya. Coba Mas Idam dulu, Bang Pak Idam, mainkan Pak Idam. Nah, Mahfud MD tepis Rizal Ramli soal janji hapus ambang batas capres. Abang ini katanya menaruh agent di dalam pemerintahan namanya Profesor Mahfud untuk membantu penghapusan ini. Nah, tapi ditepis nih Bang. Coba kasih dulu, apa Jadi, ceritanya nih? 20 September tahun 20, Pak Mahfud sudah jadi Menko Polhukam. Pak Mahfud nih teman lama kita lah dari zaman Gus Dur. Saya tanya sama dia, apa masalah yang hari ini dihadapin? Dan dia cerita, saya bilang, Mas Mahfud ini kan masalah lama yang diputar lagi, atau masalah lama pemainnya aja ganti, polanya kan sama. Kita diskusikan bahwa masalah utama Indonesia adalah demokrasi kriminal ini. Karena sistem threshold mengharuskan calon-calon ini harus punya uang untuk bayar upeti ke partai. Mahfud setuju, betul Mas Rizal. Ini yang ditangkap kebanyakan ini terkait korupsi, mesti balikin duit kepada bandar-bandar. Nah akhirnya saya bujuk Pak Mahfud, begini deh, Pak Mahfud kan di dalam, kita di luar. Kita akan fight di luar supaya threshold ini dihapuskan. Supaya demokrasi di Indonesia lebih kompetitif, kita ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang amanah dan accountable. Dia setuju dengan tujuan itu. Pak Mahfud dari dalam, lewat undang-undang, lewat apa, kasih tahu Jokowi, ini demi kebaikan dia sendiri. Dia kan nggak ninggalin legasi apa-apa nih Jokowi. Yang ada hutang banyak, segala macam masalah. Tapi kalau dia ninggalkan sistem yang lebih kompetitif, sistem demokrasi yang lagi amanah, itu bisa jadi bisa jadi legasi dia. Setuju Mahfud. Mas Rizal, saya akan bantu dari dalam, dia ngomong, Mas Rizal di luar. Pertemuan kita nih, siapa yang umumin? Ya saya aja yang umumin. Saya itu siapa? Mahfud. Pak Mahfud. Mahfud yang umumin di Twitter. Ketemu dengan saya, bicara masalah negara, bangsa, macam-macam. Jadi mohon maaf, ya Pak Mahfud kurang korek lah dengan menepis omongan itu. Nah yang kedua saya juga datengin Pak Muldoko, pada waktu itu dia belum mau rebut partai. Ya kan? Pak Muldoko, ini yang nggak benar threshold ini karena membuat sistem politik tidak kompetitif. Muldoko setuju Mas Rizal. Kenapa? Karena teman saya mau jadi ini, mau jadi itu, akhirnya mesti nyetor lah sama partai-partai. Jadi Mas, saya senang Mas Muldoko setuju supaya threshold dihapuskan. Tapi yang lebih penting Mas yakinin Jokowi. Ya, karena kalau dia mau, dia bisa ninggalin legasi ini. Nah Muldoko bilang, nanti saya pikirkan Mas Rizal, gimana mau ngomong Jokowi. Nah jadi saya mohon maaf Pak Mahfud, bantah-bantah ini nggak lucu. Orang tinggal bandingkan digital track record Rizal Ramli, kalau ngomong itu dikerjain apa enggak. Kita bukan politisi, apa yang kita omongin kita kerjain. Di berbagai bidang kita fight dengan segala risikonya, ya kan? Kita bukan politisi yang janji hari ini besok berubah gitu loh. Nah, saya kira dalam hatinya mereka percaya threshold ini sumber masalah. Itulah kenapa Pak Firly sebagai ketua KPK ngumumin bahwa yang ditangkap ini gubernur 22 dari 33 kebanyakan karena korupsi. Nah cuman dia nggak ngomong lebih lanjut bahwa threshold harus dihapus. Oke. Nah tapi dia minta wakil ketua KPK minggu lalu, si Max apa itu namanya, dia Alexander umum, Marwata. Nah bahwa threshold ini sumber masalah karena yang terjadi ini adalah korupsi terkait dengan pemilihan bupati. Jadi gubernur, KPK dan sudah jadi variabel baru dalam percakapan percakapan threshold ini, threshold, Bang Hasan ini. Nah penting cuman ini. mereka harus lebih berani, jangan cuman ngomongin akibat, ini akibat. Masalahnya apa? Tapi ini kan KPK sudah berlaku seperti yang Rocky katakan, sudah Iya. jadi judicial activism kan? Yes. Merangsang publik untuk membicarakan dan Nah menguji sebetulnya soal ini. di awal-awal pendirian MK
apa yang Rocky katakan itu mereka menjalankan judicial activism. Awalnya begitu. Dia kasih tahu NGO Yes. atau organisasi LSM naikin nih isu ini nih, judicial review. Mereka yang guide, ya kan? Artinya KPK sudah mulai melakukan hal yang sama dong No, dalam hal ini. Enggak. Awal kewenangan juga. 3 tahun pertama doang. Oke. Setelah itu ya jadi alat kekuasaan. Ini mahkamah pelindung tirani politik, bukan mahkamah yang betul-betul mahkamah konstitusi. Oke. Gimana? Itu Bang Hasan coba. Terpaku gue mendengarkan Iya, Gus iya. ngomong. Coba dulu, Kalau Bang saya Hasan. itu sebenarnya lebih, kalau saya memilih, kita melakukan langkah-langkah yang paling mungkin. Nah, ini yang konkret-konkret aja nih Bang. Jadi ketika misalnya threshold dengan masalah yang seperti yang disampaikan oleh Bang Andi, bukan yang disampaikan oleh Bang Rizal Ramli masalahnya, itu ia digugat, itu kan perubahan cuma 2 nih. Jalannya kan cuma 2, perubahan undang-undang politik sama judicial review. Saya nggak yakin perubahan undang politik itu masih bisa, ya kan? Judicial review. Tapi menurut saya juga jalannya tidak hanya sekedar presidensial threshold. Kalau buat saya presidensial threshold 0%, tapi juga menggugat misalnya soal pemilu serentak. Kalau buat saya itu legal standing saya. Tidak hanya ya, Gitu. artinya dia batalin dulu threshold itu, baru kita pikirin jalan keluarnya, kan begitu Bukan. logikanya. Kan ada pilihan. Ini nggak bisa ya kita pikirin yang lain. Loh, saya tidak menghalangi hak orang untuk menggugat itu. Buat saya itu sah-sah Good. saja. Kalau buat saya justru saya pengen menggugat pemilu serentak karena yang paling dirugikan oleh pemilu serentak adalah konsultan politik. Yes, ya. Kalau iya. Tapi kalau misalnya dengan pemilu serentak itu boleh ada, bisa dibatalkan, kemungkinan besar threshold akan tetap ada. Oke. Kan tidak kadaluarsa. Kan berdasarkan hasil pemilu, hasil voting right pada saat itu. Jadi there is no other way selain judicial review sebenarnya ya. Hari ini menurut Kalau saya, sekarang. sekarang menurut saya nggak akan ada perubahan undang politik menurut saya karena tahapan pemilu sudah. Tapi apakah mungkin parlemen yang menginisiasi perubahan politik itu gitu? Iya, karena kata Bang Dari- Hasan partai juga agak rugi Ari, dari 20%. dalam sejarah Indonesia, critical moment dari sejarah Indonesia tidak pernah diinitiate oleh partai politik. Ya kan? Dia ngikut. Meskipun Menjelang tadi kata kejatuhan Bang Hasan Bung agak Karno, rugi. semua partai politik yes man sama Bung Karno. Termasuk yang besar-besar. Baru setelah Bung Karno jatuh, mereka menyesuaikan diri. Sama juga, last minute sampai Soeharto, partai politik tidak mau melakukan sesuatu di luar kemauannya Pak Harto. Baru setelah Pak Harto jatuh, dia berubah. Ya kan? Jadi dalam kondisi kritikal seperti apa yang terjadi hari ini, partai politik itu tidak memainkan peranan dalam perubahan. Ya, saya bilang sama siapa tadi teman kita itu? Arif Poyono, Andi Arif Malarangeng. Puyono. Mohon maaf, kita yang berjuang buat demokrasi dengan kawan-kawan pro demokrasi. You yang nikmatin. Apa yang you perjuangkan kecuali keliling-keliling, ngumpulin duit nggak benar juga. Ya, jadi mohon maaf, teman-teman berdarah-darah itu memperjuangkan supaya Indonesia jadi demokratis, ditangkap, dimacem-macemin. Yang kedua, kita semua nggak boleh jadi pegawai negeri, tapi tetap aja kita berjuang buat rakyat, Oke. termasuk supaya ada undang-undang BPJS, supaya rakyat menikmati akses terhadap kesehatan. Kita perjuangin undang-undang desa pada masa akhirnya SBY. SBY nolak loh. Ya. Kita tekan pakai demonstrasi dengan kumpulin kepala-kepala desa, akhirnya jebol. Sekarang desa-desa terima uang 1 miliar lebih. Ya. Jadi poin saya adalah, mohon maaf, Kenapa nggak Bang Rizal tadi kata Bang Hasan memperjuangkan tadi undang-undang partai politik yang baru dengan pembuatan partai politik yang lebih mudah iya, dengan buat konvensi mendobrak kewajiban ini konvensi. adalah threshold dulu. Oh. Itu yang kita prioritaskan. Makanya kita kan Bisa udah nangkap kerja dari tadi. 2 tahun kan. Ini kita Ini gebuk ajaib threshold ini, 2 ini tahun. wartawan nggak bisa nangkep isu awalnya adalah threshold penghambat. Baru yang Kalau dia lain-lain. dibongkar baru kita susun itu. Terus lagi. Ini DUNGU Kita juga. Dulu dia. Enggak, gini. Dulu. Kita ekstrak ya nih. Oke, Kan saya bikin gua udah ekstraknya. didungguin nih. Coba bikin. Bentar. Ke Bang Hasan dulu baru ke Rocky nanti. Rocky aja dulu. Apa yang membuat tadi Bang Hasan menyimpulkan idenya Bang Andi Malarangeng itu jauh lebih masuk akal dibanding idenya Bang Rizal dan Bung Rocky. Nah, Gini, Oke. kalau thresholdan itu bisa 30%, bisa 0. Rentangnya kan banyak. Atau mau 50%. Itu kan konsensus politik. Pak Taufik aja 30 tadi. Iya 35. rencananya. Bisa begitu. 35. Bisa begitu threshold. Sama juga threshold partai. Parlementer kan ada presidensial threshold, ada parliamentary threshold. Begitu juga angka itu kan
konsensus aja soal angka itu. Nggak ada ukuran pasti ya? Nggak ada ukurannya. Cuman kan tadi masalahnya, masalahnya saya tidak setuju, masalahnya itu oligarki lah, partai bayar lah, selesai dengan threshold. Enggak. Karena partai politik itu yang lolos jadi peserta pemilu pasti milik oligarki. Kan cuman memperbanyak oligarki dari 4 jadi 15. Enggak selesai dengan itu. Tapi kalau Bang Andi bilang, enggak ada dasarnya. Ya kan? Karena serentak tadi ya? Iya, karena serentak. Atau karena itu berdasarkan kursi tahun lalu. Siapa tahu Kadaluarsa. kursinya sekarang kekuatan politiknya jadi beda, bergeser. Iya. Gitu. Oke. Tapi solusinya bisa dua. Tidak hanya presidensial threshold jadi 0. Pemilunya bisa dibikin Tidak sisa, serentak. tidak serentak. Di- Makanya gitu. Dalam masalah itu ada apa yang disebut sebagai icebreaker. You break the ice, nanti yang lainnya berubah. Nah, buat kita PT. kita putuskan threshold ini harus jadi icebreaker. Makanya sejak 2 tahun kita fight. Saya sih nggak aneh, kita perjuangkan undang-undang BPJS itu hampir 3 tahun. Itu pakai demonstrasi puluhan ribu buruh di DPR, di istana. Ya, saya ingat tuh, saya pidato di situ, wifi-nya dimatiin, jadi nggak bisa direkam dan sebagainya. Ya, tapi kita fight, kita menang, ya kan? Karena memperjuangkan sesuatu tuh, saya selalu bilang sama aktivis yang muda, kalian tuh sombong sekali, baru ngomong 1 kali terus merasa menang. Nggak ada ceritanya dalam sejarah. Kamu harus persistent, consistent, baru new ideas jadi ide yang bisa diterima, baru kemudian perubahan terjadi. Nah, kita nganggap Icebreaker-nya adalah icebreaker-nya PT. ada threshold. Oke. Icebreaker kedua, Jokowi lengser, itu loh. Ya kan? Kita ubah semua ini nanti. Ayo Tahir lah. Kita udah kena nih satu dulu Paroki. nih. Lu, bukan Gini gua. ya, Gua gini. pasti cut kita kan. Nih gua ntar lagi. Torik gue lihat dari tadi nggak mau dia buka mulut sama sekali. Cari aman Gua kita. lempar. Saya bikin renungannya ya, bukan mau ngoceh-ngoceh aja. Gini, bukan oligarki yang menyebabkan demokrasi ini berhenti itu. Oligarki memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi itu 20%. Jadi itu cara melihatnya tuh. Jadi kenapa demokrasi itu macet? Karena ada 20%. Oligarki melihat itu efisien. Dalam demokrasi dia externalities, tapi balik oligarki itu efisiensi itu. Mending ngumpulin yang 20% daripada capek-capek nyari yang lain. Jadi di situ problemnya itu. Jadi karena itu pergi pada prinsip pertama itu, batalkan dulu itu. Kalau dia dibatalkan, oligarki kehabisan mainan. Karena dia tadi berpikir bahwa hanya itu peternakan dia tuh. Itu logikanya begitu tuh. Satu itu. Jadi bukan saya bilang oligarki boleh diselamatkan, enggak. Dia curang karena dia memanfaatkan sesuatu yang menyebabkan demokrasi berhenti. 20% itu dihentikan demokrasi. Itu soalnya. Yang kedua, di dalam peradaban politik, partai itu bukan satu-satunya player dalam demokrasi. Oke, nanti saya tambahin belakangan. Saya ambil dulu semacam kemasukakalan yang sementara dari partai-partai ini ketika 2017 atau 2018 undang-undang pemilu itu ditolak oleh 4 partai, termasuk dalamnya threshold. Demokrat menolak threshold itu dalam undang-undang itu. PKS menolak, Gerindra menolak, PAN menolak. Kan mereka walk out kan pada waktu itu kan. Jadi sebetulnya ada presiden, partai-partai ini juga akal sehatnya bisa pulih. Tapi pulihnya itu seringkali sementara, mesti disadarin lagi itu. Dikasih obat baru tuh. Jadi itu masalah kedua itu. Sekarang kita mau pulihkan itu. Mau nggak dia dalam waktu singkat mengusulkan dari dalam dirinya untuk mengubah sistem pemilu? Yaitu duluan parlemen, baru presiden. Dengan konsekuensi thresholdnya dihilangkan dulu, bukan dia pakai dibuat berseri, tapi thresholdnya tetap. Itu intinya kan. Jadi tetap saya balik pada sumber masalah 20%. Yang terakhir, demokrasi itu tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Karena itu ada civil society. Karena itu ada golput. Karena itu ada LBP itu. Jadi mesti begitu cara kita melihat politik. Soal politik ini dibagi habis pada partai politik. Lalu di Amerika voting turnover-nya itu sekarang tinggal 40%. Lalu yang 60% ada di mana? Ya di luar sistem politik.
Di Eropa juga lebih gila lagi sekarang tuh. Jadi kita mesti baca itu dengan akal pikiran, dengan konsep, dengan kemampuan mengabstraksikan bahwa politik itu tidak sekedar dihidupi oleh partai politik. Hak kita untuk menggugat itu harus juga dianggap sebagai bagian dari upaya mempertahankan demokrasi di luar sistem kepartaian. Nah, bagian ini yang mesti dikuliahkan setiap hari ke Mahkamah Konstitusi dan pendukung-pendukung Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LBP tadi yang Anda maksud itu apa Bang Reki? Tetap aja LBP ini Tolong masuk. disebutin tuh LBP itu. Apa tuh? Ya sebutin aja, kan udah beredar di dia udah pernah sebut. Liga boykot tadi. Yes. Itu Bukan yang LBP namanya, yang lain. Bukan itu LBP namanya yang lain. politik non elektoral. Itu demokrasi juga. Lalu disebut people's power, memang people's power. Terjemahan dari people's power apa? Kedaulatan rakyat. Lalu apa yang salah di situ? Tapi ada ancaman Pak Rocky, pidananya loh Bang Rocky. Pidana apa? Wong people power kalau menang ya nggak ada pidana Tapi di situ. gini Kalau juga, kalah Pak Rocky, Ya, dengan Pak. sistem kerumitan di dalam nggak ada yang rumit, batalin 20% selesai problem. partai politik nih. Sabar Iya, dulu, apa Pak partai Rocky. politik? Sabar Kenapa? dulu. Sabar dong. dulu. Oke. Kita udah kena dungu satu. Iya, Pak Ya Rocky kan? pasti logis, tapi sabar belum tentu nih kayaknya nih. Oke, Kasih dulu minum teh di Pak Rocky. ya, silakan. Ayo. Jurnalis pinter. Jadi, dipuji Gua kita kena nih. dungu, Bos. Kita jurnalis. Ayo. Kampret. Apa? Jadi gini, Permintaan apa namanya? Kan tadi Bang Hasan bilang Yes. bahwa sistem kepartaian kita rumit dan memang sulit dan hanya oligarki yang bisa Bukan sistem kepartaian, membuat pendirian partai itu. Syarat, gitu kan. oke, terus. Nah, tetapi kan dengan PT 0 ini apa namanya? Akhirnya kan muncul orang-orang kuat gitu ya. Tunggu, yuk pakai kata akhirnya. Dengan- Belum terjadi kok udah Dengan akhirnya. banyak populisme di dunia Iya, di sekarang mana gitu. itu akhirnya berakibat itu? Ya, di Kan banyak itu yang negara saya sebut gitu. tadi. Anda takut membayangkan konsekuensinya karena prosesnya itu Anda anggap berbahaya, epistemik dungunya di situ. So, bahaya nanti. Loh, ini belum terjadi. Kita lagi berupaya untuk Nah, bikin itu di terbaik. banyak negara. Ya udah kan, kenapa di terjadi. banyak negara dia sendiri bilang tadi Indonesia lain kok. Oh, Jadi enggak. jangan Dan pakai sama kita pola nih. itu untuk mencemaskan perjuangan politik. Jadi tetap imperatifnya ada democratic ideas Otokrasi itu. ini loh, otokrasi ini. Ya, gitu otok- loh. kan tadi kalau terjadi perubahan politik secara kualitatif, berubah secara kualitas, itu oligarki itu berantakan. Idemu juga tentang kecemasan itu berantakan. Maka posisi itu juga akhirnya berantakan tuh. Jadi itu intinya, kenapa takut membayangkan yang berantakan? Kita masuk pada KIB. KIB juga akan ikut di situ. Koalisi Indonesia Berantakan. Kita bikin itu. Bang Hasan, apa yang paling mungkin nih untuk sebagai ujung jalan perjuangannya Bang Rizal dan Bung Rocky ini dalam Ya, tadi sudah Ya, saya jangan bilang. tanya sama dia, Wong. Dia punya jalan sendiri. Sudah saya bilang. Gitu. Dua itu, cuma dua itu. Kalau Bang Rizal 3, apa tuh? selain judicial review, lengserkan. Oh, iya. Kalau saya sih 2 aja. Apa tuh? Lengserkan dan Enggak, geserkannya enggak ada. Kalau saya 2 aja. Ya, Geser. pemilunya terpisah. Enggak serentak. Aduh. Pemilu yang terpisah. Kayak lah Itu ada. judicial review itu. Kalau kata Arif Po 1, Apa tadi? dirikan partai. Ya, sama Noto Nogoro. Oh, nonton Negoro. dan dia Oke. Begitu sehabis kejatuhan Pak Harto, saya dibujukin oleh Amin Rais untuk jadi ketua PAN. Karena saya termasuk yang ngedit ADRT-nya PAN Oh, bersama almarhum Dr. Arif Arima. yes. Saya bilang terima kasih, saya nggak mau partai, saya mau jadi independen. Saya dorong Arif Ariman jadi ketua PAN, ingat nggak? Ya. Habis itu Bang Taufik panggil, Jal lu harus ketua PDIP, ya kan? Saya bilang terima kasih, kita dorong beberapa teman kita buat masuk PDIP. Nah, siapa tuh? Ada si Zulkarnain, wakil sekjen, Jul. Jul, terkenal lah, dan lain-lain. Gitu. Mas Hinton enggak Bang Mas Hinton? Nah, itu generasi berikutnya. Panda tuh Yang lain gimana? lagi. Kemudian Gus Dur panggil kita, Rizal kamu harus jadi ketua PKB. Boleh pilih ketua mana aja. Yang penting kamu jangan gusur saya. Oke. Itu pun kita tolak. Karena kalau gue ikut partai waktu itu, kultur gue kultur orang partai. Hari ini yang dominan, yaitu menggunakan jabatan partai buat nilep uang APBN, uang APBD, meres malak APBN. Itu kan orang partai dari situ. Atau malak konglomerat. Gue nggak mau ikut kultur begitu. Tapi saya ngerti
bahwa jadi calon presiden harus Harus lewat di-endorse partai. oleh partai. Nah, partai yang lolos verifikasi itu kan susah sekali. Paling hanya 15, seperti dikatakan sama si ini tadi. Paling Andi. calonnya cuma 10, ya. Nah, tidak semuanya juga partai itu mintain uang, ada yang enggak, ya kan? Nah, karena cuma cukup satu partai, kalau dapat dukungan 2-3 partai setelah zero threshold, kita pasti bisa. Nah, akan lebih kompetitif, ya kan? Ada debat begini, lu memang cuma modal di sosial media aja, lu mampu nggak menyelesaikan masalah Indonesia? Mampu nggak ngangkat ekonomi rakyat? Mampu nggak bikin Indonesia lebih hebat? Apa konsep lo? Apa pikiran lo? Jangan media berbayar, polling berbayar yang angkat nama lo, iya kan? Polling Nah, gratisan nggak ada bang, hah? nggak ada polling Polling gratisan. gratisan nggak ada. Sama kayak wasit gratisan. Oh nggak iya ada. nggak ada, polling gratisan nggak ada, polling Harus berbayar. bayar. Iyalah. Bener, Ya. wajar dong bang. Ya kita didatengin sama perusahaan polling ini, bang, abang ikut polling bang, berapa tarifnya segini, abang pasti top nomor 1. Ya kita memang dasarnya nggak punya uang, iya kan? Itu bukan perusahaan polling itu. Bang. Hah? Bukan perusahaan polling. Itu perusahaan apa ya? Ya perusahaan polling lah, yang ada nama-namanya itu, iya kan? Oke. Ah, jadi poin saya adalah Hikmahnya nih bang, hikmah untuk terakhir hikmahnya, closing. Hikmah. esensinya dulu, kita harus ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang amanah dan accountable. Ya kan? Untuk itu kita harus bikin pemilihan leadership pada level bupati, gubernur, presiden harus sangat-sangat kompetitif. Nah ini pikiran calon presiden yang benar nih. Begitu sangat kompetitif, yang terbaik bakal nongol jadi bupati, dia nggak utang budi, dia nggak harus menggadaikan konsesi hutan, IMB kepada bandar-bandar ini, dan yang ketiga tentu karena kompetitif, akhirnya yang keluar itu adalah kompetisi ide, kompetisi visi, kompetisi karakter, kompetisi track record. Baru Indonesia dapat pemimpin-pemimpin yang hebat, ya, bukan ya ini mohon maaf dah track record lo apa yang lo udah lo bikin di luar dan di dalam kekuasaan. Justru Iya karena kan? nggak ada track record, maka baliho dipasang gede-gede. Aku nggak mau nyinggung. Kalau Rizal nggak perlu baliho, dicatat seluruh prestasi, pikiran, ide, dan hasilnya, gitu. Oke. Ini gue mau dorong-dorong dulu nih. Ya karena memang masuk akal yang dia terangkan. Ya, Berarti ya. emang ini Nah. tujuan 0% tadi itu. Bukan, Ya kalau no, tujuan kalau 0% 0% itu buat orang mengubah. bagus itu keluar idenya gitu. Iya, iya. Buat mengubah demokrasi kriminal sama demokrasi amanah. Nah, salah satu icebreaker-nya itu kan threshold. Makanya kita fokus 2 tahun terakhir. Icebreaker yang kedua, kita lengserkan Jokowi secepatnya. Banyak perubahan yang kita bisa lakukan. Ekonomi kita pasti bisa bikin lebih baik. Nggak ada lagi Islam-Islam-fobiaan. Tapi nggak kan diadu domba. lengserkan ini cost-nya besar, Bang. Kata siapa? Ya itu 98. Mungkin itu kan bisa lebih banyak. kecil daripada bikin pemilu. Lebih kecil dari biaya pemilu. Efisien. Gua nggak ikut. Ari nggak ikut lah. Gua nggak ikut, Tutup gua. aja Ari. Ya Nanti ini kejauhan. pokoknya coba Nanti tolong di kejauhan zoom tuh. in ke Bang Rizal aja tadi pas kata-kata itu ya. Nggak usah di zoom out ke kita ini. Ya, lu zoom in ke dia aja Cukup udah. aja tutup Oke lah. oke, Idam udah marah-marah Idam. Oke. Oke. Bang Hasan hikmah dulu. Terakhir. Kalau kata Rocky tadi jangan semua dikunyah-kunyah sama partai ini. Kasih ruang sedikit. Jadi saya baru tahu tuh cerita Bang Bukan Rizal jangan. tadi itu. Saya baru tahu cerita Bang Rizal tadi itu saya baru tahu. Yang ditawarin partai tapi Oh, ya. Bang Rizal tolak. Mungkin penyesalan itu emang di akhir Bang. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang dilewatkan. Jadi ketika organisasi baru dibentuk itu kita ditawarkan jadi top Ambil, level, itu sebenarnya bisa mewarnai dan mempengaruhi kultur di dalam partai politik itu. Apalagi kalau bisa bawa banyak orang ke dalam itu. Ketika kesempatan diberikan. Gitu. Jadi Tapi ya sudah. ini tadi Jadi, kalimat penyesalan. Tapi kan abang masih diundang seminar mapan sekarang kan. Jadi- Masih Sama semua. Bukan hanya apa. Ya tapi nggak Masih apa-apa, brief ya, gitu. maksudnya yang penting Bang Rizal konsisten untuk berjuang. Berjuang untuk kesempatan-kesempatan yang sudah dilewatkan. Jadi Kemarin mungkin hari ketemu ini Pak Bang Rizal Abdul nggak mau juga kan. melewatkan kesempatan lagi. Jadi saya berpikir mungkin yang seperti Bang Rizal itu banyak loh. Orang-orang baik, punya track record, punya pikiran, punya ide, tapi ketika ada kesempatan masuk nggak diambil. Karena udah berpikir buruk, ini kan tempat orang buruk. Ngapain saya nggak masuk di sana? Nah, tapi sementara jalurnya cuma di tempat orang buruk itu. Ketika kita ingin mewarnai, ketika kita ingin masuk, jalurnya memang di tempat itu cuma.
Jadi menurut saya ya perubahan paradigma juga penting. Jangan ikuti langkah-langkah Bang Rizal di masa lalu. Jadi belajar dari sejarah pengalaman Bang Rizal, kalau ada orang yang merasa capable, bagus, ya masuk jauh-jauh hari di partai politik. Jadi Rocky agak bener juga bikin partai waktu itu ya. Ya, partai apa? PIB. Partai Sri. Oh, Partai Sri. Ya PIB. boleh, sebagai sebuah ikhtiar kan boleh. Ya. Iya. Bagus, sebuah ikhtiar. Oh, boleh. memang. Kalau berhasil Mungkin otorita urusan lain. Partai Detik. Demokrasi Indonesia titik-titik. Coba lu kali ini hikmah terakhir nih, lu yang nanya deh. Wah Rocky, kasih hikmah terakhir sama kita. Langsung aja. Itu doang pertanyaan lu. Lu lebih sophisticated dong. Kan udah. Bor, udah kena dungu kita. Nggak, Lu masih malam aman ini. nih. Ya begini nih, ini kan kita ada di dalam kecemasan sebetulnya. Kan Mahkamah Konstitusi cemas, partai-partai cemas, koalisi Ibu Mega apalagi cemas tuh. Jadi nggak perlu kita halangi kecemasan itu. Karena kalau negeri ini berantakan, pasti rakyatnya bersatu. Elitnya yang justru berantakan gak ada soal kan. Yang nggak boleh berantakan rakyat kan. Itu rakyat mesti bikin koalisi rakyat. Itu intinya tuh. Jadi ya biasa aja kan Jokowi dilengserkan ya kosnya bisa lebih rendah kok karena rakyat memang kacau di bawah tuh. Jadi perubahan itu bisa dipercepat sebetulnya tanpa harus menunggu momen electoral circle itu tuh. Jadi sekali lagi itu jangan Maksudnya dianggap tadi yang poin keduanya Bang Rizal kan itu masuk akal aja kan. Itu yang kita belajar dari banyak sejarah negara berkembang memang masuk akal dipercepat. Cuman masalahnya selalu disebut sebagai itu inkonstitusional. Bukan, itu ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional gitu. Oke. Dua kali gue mau sebut nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada dua tipe abang-abang untuk menjelaskan tadi apa namanya Bang Rizal punya perspektif tadi ya, menolak PAN tadi. Yang pertama kalau abang-abang ngomong sama anak-anak yang lebih muda, ada abang dulu. Abang dulu itu begini, abang dulu itu begitu. Ada tipe abang kedua. Coba abang dulu. Abang Rizal. Coba abang dulu. Itu tadi ya mudah-mudahan kita akan jadi abang mana yang Anda pilih? Abang dulu atau coba abang dulu? Anda yang menentukan untuk nanti 5-10 tahun. Sampai jumpa di Adu Perspektif Adios, Yang penting berikutnya. abang bakso. Dimulai lagi.